Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baiklah, anak-anakku sekalian, pagi hari ini kita bertemu melanjutkan perkuliahan mata kuliah pendidikan Pancasila. Pengampu mata kuliah ini adalah Profesor Dr. Haji Sufirman Rahman SHMH dan saya Muhammad Arif sebagai pendamping beliau pada perkuliahan kali ini. Baiklah anak-anakku, pekan ini kita akan bicara tentang Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat dan ideologi. Pertama, pokok bahasan pertama kita akan membahas sebagai Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat. Berbicara tentang filsafat, maka tentu saja kita tidak bisa terlepas dari mendiskusikan tentang manusia. Jadi manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Kelebihan manusia itu antara lain dibandingkan dengan makhluk lainnya adalah punya keingintahuan yang mendalam. Karena keingintahuan yang mendalam itu sehingga manusia selalu berusaha untuk mencari tahu tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Mencari tahu segala sesuatu itu adalah untuk mengetahui sedalam-dalamnya. Pengetahuan, kemudian apa yang diketahui sedalam-dalamnya itu disebut sebagai pengetahuan. Dilihat dari sumber pengetahuan, pengetahuan itu bisa dibedakan menjadi tiga macam. Pengetahuan itu bisa diperoleh dari panca indera yang biasa kita sebut sebagai pengetahuan indrawi atau pengetahuan biasa. Jadi awal dari pengetahuan itu bisa kita temukan. Manusia menemukan pengetahuan itu melalui panca indera, ditangkap oleh panca indera. Pengetahuan yang ditangkap oleh panca indera ini biasa disebut sebagai pengetahuan biasa. Jadi kalau Anda menemukan sesuatu dan menangkap sesuatu, menemukan hal baru dalam keseharian Anda yang Anda bisa tangkap atau di-capture oleh panca indera Anda, maka itu disebut pengetahuan biasa. Kemudian ada pengetahuan yang dikembangkan melalui metode atau sistem tertentu. Ini yang disebut sebagai pengetahuan ilmiah. Yang ketiga adalah pengetahuan yang diperoleh melalui sebuah perenungan secara mendalam atau kontemplasi, sehingga memperoleh yang namanya hakikat dari persoalan. Pengetahuan ini disebut sebagai filsafat. Dari tiga tingkatan pengetahuan ini, maka tingkatan yang tertinggi adalah tingkatan orang yang berfilsafat. Karena dia mencari hingga mencapai hakikat atau tingkat terdalam dari sebuah pengetahuan. Di tingkatan yang tertinggi ini orang akan mencapai jawaban tertinggi atau proses pencarian tertinggi dari sebuah kebenaran. Walaupun belum tentu mencapai kebenaran yang hakiki, akan tetapi paling tidak seorang manusia sudah mengoptimalkan kemampuan berpikirnya untuk mencapai atau menemukan sebuah kebenaran. Ibaratnya ketika kita memetik bunga mawar yang berduri, kemudian tangan kita tertusuk durinya lalu berdarah, maka kita menemukan sebuah fakta atau pengetahuan bahwa ketika kulit manusia tertusuk
benda tajam maka akan berdarah. Itu sampai di level pertama, di level pertama pengetahuan, yakni kulit yang teriris atau tertusuk maka berdarah. Itu akan sampai di tahap pengetahuan pertama atau indrawi biasa. Kalau Anda berhenti di tahap pengetahuan itu, maka Anda hanya mempergunakan potensi Anda sebagai manusia di level pertama. Kemudian di level kedua, ya, ada pengetahuan yang dikembangkan melalui metode atau sistem tertentu. Inilah yang disebut pengetahuan ilmiah. Di level kedua ini, ya, pengetahuan itu tidak membuat Anda berhenti di pengetahuan indrawi. Tapi Anda kemudian bertanya-tanya, ya, kenapa kulit manusia itu berdarah ketika teriris atau tertusuk? Kemudian Anda melakukan sebuah penelitian, penelusuran dengan metode-metode tertentu, sehingga kemudian Anda menemukan jawabannya. Misalnya di kulit manusia itu ada, di bawah kulit manusia itu ada lapisan, ya, ada lapisan tertentu yang terdiri dari jaringan selaput darah yang tipis, ya, atau pembuluh darah yang tipis di situ, sehingga apabila tertusuk dan teriris maka mudah berdarah. Nah, ketika Anda melakukan metodologi tertentu untuk menemukan jawaban ini, maka Anda sudah masuk di tahapan kedua, yakni metode pengetahuan yang dikembangkan atau diperoleh melalui metode tertentu yang disebut dengan pengetahuan ilmiah. Nah, di tahap ketiga, Anda sudah mulai berfilsafat. Anda tidak puas dengan jawaban-jawaban yang muncul. Kemudian Anda bertanya lagi, kemudian meneliti lagi, bertanya lagi, meneliti lagi, bertanya lagi, meneliti lagi. Pertanyaan-pertanyaan itu memunculkan pertanyaan, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan sebelumnya akan memunculkan pertanyaan baru, dan Anda mencari tahu jawabannya, lahir lagi jawaban yang baru, Anda mendapatkan pertanyaan yang baru, dan begitu seterusnya. Dan inilah adalah tahapan tertinggi dari sebuah pengetahuan yang disebut dengan tahapan eh, pengetahuan filsafat, atau melalui perenungan atau kontemplasi yang sangat mendalam, ya, sehingga menemukan hakikat, ya. Filsafat ini dilakukan oleh para orang-orang terdahulu, ya, mulai dari Socrates, Aristoteles, ya, bahkan jauh mundur sebelumnya, ya, di zaman apa eh, zaman nabi-nabi terdahulu, Adam alaihissalam berkontemplasi setelah diturunkan di muka bumi ini, ya, kemudian mencari kebenaran yang hakiki. Bagaimana Ibrahim alaihissalam, ya, berkontemplasi menemukan Tuhan, ya, dia melihat eh, orang-orang menyembah patung, menyembah berhala, kemudian dia menyimpulkan bahwa tidak mungkin atau tidak logis manusia menyembah, ya, batu yang tidak bernyawa, yang tidak memiliki kekuatan, yang diciptakan sendiri oleh manusia. Kemudian Ibrahim melihat matahari, kemudian menyimpulkan bahwa matahari itu adalah Tuhan. Lalu kemudian matahari tenggelam dan muncullah bulan, maka kemudian Ibrahim katakan Tuhan tidak mungkin tenggelam, Tuhan tidak mungkin tidur dan istirahat, maka dia menganggap bulanlah ini adalah uh, Tuhan. Kemudian esok pagi dia melihat bulan terbenam lagi, dan begitu seterusnya hingga dia menemukan hakikat kebenaran, ya, atau keberadaan dan eksistensi Sang Pencipta melalui firman-firmannya. Ya, falsafah atau filsafat, ya. Falsafah atau filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, terbagi dua kata, ini philos dan sophia, ya. Philos itu berarti mencari atau mencintai, sophia berarti kebijakan atau kebenaran. Sehingga secara utuh filosofia dapat diartikan sebagai daya upaya pemikiran manusia untuk mencari kebenaran dan kebijakan, ya. Sehingga bisa dikatakan berfalsafah berarti mencintai atau mencari kebenaran. Mencintai atau mencari kebenaran ini bukan atau tidak sama dengan memiliki kebenaran. Jadi salah jika dikatakan, ya, pemikir-pemikir atau peminat-peminat filsafat itu seolah-olah
bicara tentang kebenarannya sendiri. Tidak, ya. Seorang pemikir-pemikir atau peminat filsafat itu sedang mencari dan mencintai kebenaran. Jadi seorang yang berpikir filsafat itu tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia ketahui, karena dia akan terus-menerus mencari dan menggali hakikat dari kebenaran. Falsafah itu sendiri merupakan hasil pemikiran yang teratur dan mendalam, ya, dengan tujuan mencari atau menemukan hakikat sesuatu, ya. Nah, kebenaran yang mendalam ini kemudian dijadikan pegangan hidup atau pedoman hidup untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Jadi falsafah itu berasal dari sebuah pemikiran, ya, teratur dan mendalam, yang biasa juga disebut, ya, perenungan atau kontemplasi untuk menemukan hakikat, ya. Hakikat itu adalah kebenaran mendasar dari sesuatu, ya, atau kebenaran mendalam yang untuk dijadikan sebuah pegangan hidup atau pedoman hidup untuk mendapatkan kebahagiaan lahir batin, ya. Ini sebuah falsafah. Jadi dengan falsafah itu kita bisa mencapai yang namanya kebahagiaan lahir dan batin. Falsafah Pancasila, ya, merupakan kepribadian atau ciri khas bangsa Indonesia, ya. Falsafah Pancasila itu sendiri merupakan hakikat pencerminan kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi, ya, Pancasila itu sumbernya, ya, atau kausa materialisnya, bahan bakunya adalah rakyat Indonesia itu sendiri. Maksudnya Pancasila itu berasal dari kultur, ya, budaya bangsa Indonesia yang sudah berlangsung ratusan tahun, ya, merupakan kebiasaan yang berlangsung secara terus-menerus dan dikristalisasi dalam bentuk nilai-nilai yang kita kenal sekarang, ya, 5 sila Pancasila yang kita kenal dan populer kita tahu sekarang. Iya, dari penjelasan itu, ya, bisa kita simpulkan bahwa apa yang baik dan adil bagi bangsa tertentu yang kemudian dianggap sebagai sebuah falsafah, ya, dipegang teguh sebagai sebuah pandangan hidup, ya, belum tentu baik dan adil bagi bangsa lain, ya. Kenapa? Karena keadaan atau kultur suatu budaya, suatu bangsa, kultur dan budaya suatu bangsa, suatu negara itu tidak sama atau berbeda dengan negara-negara lainnya. Karena itu masing-masing bangsa memiliki pandangan hidup atau dasar falsafah sendiri. Sebagai contoh misalnya, ya, di Perancis, ya, falsafah negaranya itu biasa disebut liberté, fraternité, égalité, ya. Liberté itu adalah kebebasan, ya, fraternité itu adalah persaudaraan, égalité itu adalah, ya, eh, apa persamaan atau kesetaraan, ya. Di Amerika dikenal, ya, equality, ya, equality itu kesetaraan, ya. Freedom itu adalah kebebasan atau kemerdekaan, ya. Ini dua negara ini di dataran Eropa dan Amerika, ya, sama-sama memegang teguh yang namanya kebebasan, ya, memegang teguh sebagai ideologinya. Kebebasan itu diletakkan pada individu atau diletakkan pada individunya, ya. Jadi dalam negara-negara berideologi ini, kebebasan seluas-luasnya ada pada diri individu. Negara tidak boleh campur tangan terlalu jauh terhadap urusan-urusan individu selain untuk menjaga ketertiban, ya. Inilah ajaran-ajaran ideologi ini, ya. Kemudian ada di Tiongkok, ya, namanya biasa dikenal San Memchui, ya. Ya, ini inti dari ajaran-ajaran Tiongkok China ini adalah nasionalisme, demokrasi dan sosialisme, ya. Berbeda dengan paham negara-negara liberal atau individualisme, maka
Tiongkok ini menganut paham sosialisme yang kolektivisme ya, yang tidak meletakkan kebebasan itu pada diri individu, tetapi yang dibangun adalah sebuah nasionalisme atau sebuah sosialisme. Artinya sebuah masyarakat komunal yang hidup dan memiliki sesuatu itu bersama-sama. Jadi kebebasan itu bukan pada individu, ya. Kekuasaan diberikan sepenuhnya kepada negara, dan negara mengatur dan menata laksana sehingga apa yang tercapai adalah eh, kepentingan bersama, ya, di atas kepentingan-kepentingan individu. Ya. Inilah yang disebut sebagai paham kolektivisme. Ya. Di Malaysia ya, negara serumpun dengan kita. Kita lihat ideologinya itu ya. Misalnya kepercayaan kepada Tuhan ya, menempatkan prinsip-prinsip ketuhanan di level tertinggi dari sebuah pandangan hidup atau falsafah. Kesetiaan pada raja dan negara, penegakan pada undang-undang dasar, penegakan hukum, penegakan kelakuan dan moral, yang berarti kesopanan dan kesusilaan. Ya. Jadi hakikat dan fungsinya itu dari ideologi adalah mendorong masyarakat ya, mendekati bentuk ideal. Ya. Sebagaimana kita ketahui, ideologi itu terdiri dari dua kata, idea dan logos, yang berarti idea berarti cita-cita, harapan, angan-angan, sementara logos itu berarti ilmu. Ideologi itu sendiri adalah ilmu tentang ya, cita-cita, harapan, angan-angan, jadi semua hal-hal yang ideal ya. Jadi hakikat dari ideologi adalah mendorong dan mengajak manusia untuk semakin mendekati idealitas ya, hal-hal yang ideal. Ideal itu adalah standar-standar ideal, standar-standar terbaik yang kita harapkan dan kita cita-citakan. Jadi setiap manusia punya standar-standar terbaik dalam hidupnya. Ketika Anda ingin memilih pasangan hidup, Anda punya standar-standar terbaik mengenai pasangan hidup Anda. Nah, parameter-parameter terbaik ini yang kemudian Anda berusaha cari. Sebagai mahasiswa misalnya, ya ideologi yang Anda pegang, ya sandaran ideal adalah Anda bisa selesai dalam waktu 4 tahun maksimal, ya 3 tahun 7 bulan paling terbaik. Ya. Nah, standar-standar ideal ini dapat tercapai kalau Anda bisa melalui tahapan-tahapan itu dengan ideal juga, dengan hal-hal terbaik. Misalnya Anda masuk kuliah dengan rutin, Anda belajar, membaca buku, banyak berdiskusi, ya. Mengikuti perkuliahan dengan baik dan memperhatikan penjelasan dosen, ini adalah bentuk dari ideologi atau ideologi Anda sebagai seorang mahasiswa. Nah, falsafah merupakan pandangan hidup atau nilai-nilai ya. Jadi urutannya seperti ini ya. Jadi falsafah itu merupakan eh, apa? Sebuah pandangan batin dari sebuah bangsa ya, yang hidup dalam sebuah kultur budaya ya, yang kemudian dikristalisasi menjadi sebuah pandangan hidup atau nilai-nilai yang kemudian menjadi sebuah ideologi bagi bangsa, dan setelah dilembagakan dalam sebuah lembaga negara, maka dia berubah menjadi sebuah dasar negara. Jadi asal mulanya adalah falsafah, kemudian berubah menjadi pandangan hidup karena sudah berlangsung bertahun-tahun dan diakui kebenarannya, dan dibentuk dalam sebuah nilai-nilai, dikristalisasi dalam sebuah nilai-nilai. Dalam hal Indonesia adalah Pancasila, kemudian diakui sebagai sebuah ideologi atau sandaran ideal jika kita ingin menuju negara yang ingin kita capai, kemudian dilembagakan secara sah melalui BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi sebuah dasar negara. Sorry, maaf, oleh PPKI 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai ideologi persatuan. Jadi bangsa Indonesia ini bangsa yang majemuk. Ya, terdiri dari 17.000 pulau, 360 etnis, ada 560 suku bangsa, dan 250 bahasa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multi etnis,
multi religi dan multi ideologi. Ada banyak etnis, banyak agama, dan banyak sandaran ideologi dari berbagai-bagai bangsa. Nah, para pendiri bangsa menginginkan Pancasila merupakan jaminan terwujudnya ya misi politik yang masing-masing kekuatan sosial masyarakat terikat dan bertanggung jawab untuk mewujudkannya sebagai bangsa, sebagai masa depan bangsa dan negaranya. Jadi apa eh, Pancasila ini diharapkan menjadi sebuah ideologi persatuan. Kenapa? Karena dijadikan dasar oleh para pendiri bangsa kita bahwa uh, begitu uh, beragamnya bangsa ini, dari tercatat ada 560 suku dan 250 bahasa, ada 360 etnis ya yang tersebar di atas 17.000 pulau yang terpisah oleh dataran perairan atau lautan, sehingga akulturasi budaya itu menjadi sangat sulit tercapai. Karena kenapa? Karena transportasi antar daerah-daerah kepulauan ini pada masa terdahulu itu sangat sulit, sehingga wajar saja ketika bangsa Indonesia ini memiliki beragam karakter dan beragam tatanan budaya ya. Sehingga gesekan-gesekan antara etnis, antara agama, dan antara ideologi-ideologi kedaerahan itu mungkin saja terjadi dan bisa menjadi penyulut konflik ya. Kita bisa melihat ya masa lalu tentang konflik ya berkepanjangan di Ambon dan Poso yang dipicu oleh isu-isu sara ya khususnya agama yang kemudian menelan korban dan ya berkonflik sampai bertahun-tahun. Ya ini menimbulkan luka yang mendalam dan sulit untuk diselesaikan ya hanya dengan kekerasan dan tindakan represif dari aparat ya. Saya pernah berdiskusi dengan seorang aparat kepolisian yang lama ditugaskan di Ambon ya. Dia katakan ya sangat sulit untuk uh, meredakan konflik di sana. Ya, meskipun saat ini ya konflik itu sudah berakhir, akan tetapi ya bara atau api dendam itu masih mudah tersulut. Kenapa demikian? Karena di sana masih hidup ya itu konflik di sana tahun 99. Saat itu saya di usia-usia remaja ya di awal-awal eh, perkuliahan saya. Ya, jadi kalau anak muda seumur saya di tahun 99 ya remaja seumur saya di tahun 99 itu yang menyaksikan ya orang tuanya dibunuh ya atau saudaranya dipenggal kepalanya, adik-adiknya diperkosa misalnya, kemudian dia tahu pelakunya itu siapa dan dia tahu rumahnya dan kampungnya di mana. Ya, ini dendam ini sulit untuk hilang. Ya, kenapa? Karena orang-orang atau saksi-saksi sejarahnya masih hidup. Ya, ini baru bisa hilang dan dilupakan dari benak warga Maluku, Ambon, Poso dan sekitarnya apabila generasi-generasi ini sudah habis. Nah, generasi-generasi seperti saya hari ini berada dalam puncak-puncak kematangannya dan baru akan berakhir kira-kira ya 30-40 tahun ke depan baru generasi ini habis dan berakhir. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa eh, api dan bara konflik itu masih ada. Sehingga Pancasila ini bisa diharapkan menjadi ya, mesin pemersatu bagi multi etnis, multi religi dan multi ideologi tadi ya. Pancasila sebagai ideologi terbuka, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya secara dan dunia informasi yang semakin luas menjadikan dunia tanpa batas, borderless world ya. Jadi dunia ini seakan tanpa batas. Kita bisa melihat perkembangan atau peradaban dunia lain hanya dengan
seperangkat gadget dan laptop misalnya. Jadi pembangunan nasional tidak terlepas dari faktor-faktor luar. Jadi tidak bisa lagi pembangunan nasional itu hanya dipengaruhi oleh sektor-sektor dalam negeri, akan tetapi sudah luas akibat pengaruh dari luar ini. Pancasila sebagai ideologi terbuka yang menjawab tantangan agar semuanya bisa diatasi ya, dengan tetap mempertahankan identitas atau kultur budaya dalam negeri sebagai persatuan nasional, dan di lain pihak ya mengembangkan dinamikanya dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain ya. Sehingga ya bangsa Indonesia mampu beradaptasi, ya, berinovasi dan mempertahankan kualitas kerja, kualitas produk, dan di samping itu mempertahankan identitas-identitas ketimuran dan tidak melunturkan kultur dan budaya bangsa yang luhur ya. Lalu pandangan integralistik dalam filsafat Pancasila. Profesor Dr. Supomo, Mr. Indrahitan Supomo, pada tanggal 31 Mei 1945 ya, di depan sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengemukakan pandangannya tentang usul-usul dasar negara. Sebelum mengemukakan pandangannya tentang dasar negara yang tepat bagi Indonesia, Supomo mengemukakan 3 pilihan ideologi. Yang pertama individualisme, yang kedua kolektivisme, dan yang ketiga integralistik. Individualisme itu merujuk pada bisa kita lihat ya pada saat Perang Dunia Kedua ya, dominasi kekuasaan dunia itu berkiblat pada 2 kubu ya, 2 blok. Ada blok barat, blok timur, antara Uni Soviet yang penganut komunisme sosialisme yang dalam bahasa Supomo ini disebut ideologi kolektivisme ya. Sementara ada liberalisme kapitalisme ya di blok lawannya ya, yang merupakan antitesa dari komunisme dan kolektivisme itu, yakni ideologi liberalis dan kapitalis yang dalam bahasa Supomo disebut individualisme ya. Supomo menolak ya individualisme dan kolektivisme ansih ya, artinya Indonesia tidak tepat atau tidak cocok menganut paham individualisme secara apa secara secara ekstrim atau bulat utuh, juga tidak bisa menganut paham kolektivisme ya. Sehingga Supomo mengusulkan membentuk negara integralistik. Kenapa? Negara integralistik ini adalah negara yang lebih sesuai dengan semangat kekeluargaan di daerah pedesaan bangsa Indonesia. Jadi ini negara integralistik ini adalah negara yang hidup dengan budaya desa atau budaya masyarakat-masyarakat sederhana yang ada di Indonesia, yang kental dengan semangat-semangat kekeluargaan ya. Jadi kata Muhammad Mahfud MD, Indonesia merupakan negara yang mungkin ya ini perwujudan dari bentuk ideologi integralistik, adalah negara yang prismatik, yang mampu menerima ya hal-hal baik dari ideologi-ideologi luar dan menyaring, menolak hal-hal buruk ya. Misalnya dalam individualisme di Indonesia mengakui kebebasan atau kemerdekaan individu ya. Negara menjamin itu, bahkan negara memberikan hak milik atas individu ya. Jadi setiap manusia berhak untuk memiliki properti-properti tertentu, harta-harta tertentu ya, yang oleh negara di paham ideologi kolektivisme itu tidak dibenarkan. Karena di negara-negara yang menganut paham kolektivisme seperti komunis dan sosialis ya, kalau komunis asli ya, yang real 100% 24 karat itu tidak membenarkan adanya kepemilikan atau hak milik pribadi. Jadi Anda tidak bisa punya properti, misalnya rumah pribadi,
Tidak bisa. Yang bisa terjadi adalah negara hanya mengizinkan Anda tinggal di tempat tertentu, yang tempat itu adalah milik negara. Sementara di negara di ideologi individualisme justru menempatkan hak-hak milik properti itu dalam keadaan yang bebas, lepas ya. Muncullah sistem perekonomian yang disebut sistem kapitalisme. Sistem perekonomian kapitalisme ini sistem yang menempatkan apa pasar perekonomian itu free and open marketplace atau pasar yang bebas sebebas-bebasnya. Ya, pasar yang akan menciptakan persaingan yang tidak sehat, yang akan memenangkan para pemilik-pemilik modal besar atau pemilik kapital yang besar. Nah, Indonesia menolak ini. Indonesia kemudian negara integralistik itu mengambil hal-hal yang baik dari kedua ideologi ini. Ya, memberikan hak-hak individu, membuka pasar dan persaingan antara antara pemodal-pemodal, akan tetapi di balik itu ya negara memiliki kewenangan untuk mengatur ya, tidak terjadinya monopoli atau kekuasaan dari para pemilik modal yang besar. Oleh sebab itu, di Indonesia kita kenal namanya Undang-Undang tentang Persaingan Usaha yang mengatur terjadinya praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi di Indonesia ini membuka pasar seluas-luasnya, akan tetapi tugas negara adalah membatasi dan mengawasi model persaingan usaha tersebut. Ya, jadi di samping mengambil yang sebagian paham-paham individualisme juga mengambil pandangan-pandangan kolektivisme. Itulah negara integralistik oleh Supomo yang juga diaminkan dan dibenarkan oleh Hatta. Nah, kita sampai pada akhir postes pada hari ini ya. Jadi ini ada 3 pertanyaan dalam postes yang ingin saya ajukan. Yang pertama adalah pertanyaannya adalah di menit dan detik keberapa saya menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi. Kemudian di menit keberapa dan detik keberapa saya menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi persatuan. Ya. Kemudian ya coba jelaskan apa yang dimaksudkan dengan Pancasila sebagai ideologi persatuan. Ketika jawaban Anda ini, silakan Anda jawab di akun YouTube yang saya share videonya di kalam ya. Silakan Anda akses. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.